Selamat pagi Bu Evi, kami akan mempresentasikan terkait tugas akhir mata kuliah pengendalian dan audit TI. Nah, studi kasus yang kami ambil yaitu JNT Express. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya, Akana Rika Irianto, NIM 68202370, dan partner saya, Najalina Kaila Kusnaidi dengan NIM 68202388. Yang pertama yaitu profil perusahaan, nama bisnisnya JNT Express, nama perusahaan PT Global Jet Express, tahun berdiri pada 20 Agustus 2015, kantor pusat berada di Jakarta, Indonesia, dan industrinya jasa pengiriman dan logistik. Lanjut ke visi misi. Untuk visinya sendiri mengembangkan dan memperluas bisnis jasa kurir atau kargo dengan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Untuk misinya, menyediakan produk jasa angkutan atau titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer. Selanjutnya, masuk ke struktur organisasi yang ada di JNT Express. Yang pertama ada Presiden, Direktur atau CEO yang merupakan pemimpin tertinggi yang menetapkan visi, strategi, jangka panjang, dan arah perusahaan. Yang kedua ada Vice President atau Wakil CEO yang merupakan penghubung operasional antara divisi dan pelaksana kebijakan CEO. Di JNT Express terdapat beberapa divisi. Yang pertama, divisi operasional yang menjalankan proses logistik, penerimaan, penyortiran, transport, dan pengiriman, terakhir pengelolaan cabang. Yang kedua yaitu divisi teknologi informasi yang tugasnya membangun dan memelihara sistem, infrastruktur, keamanan, serta dukungan teknis. Yang ketiga ada divisi keuangan dan administrasi, tugasnya mengelola kas, laporan keuangan, tagihan atau penagihan, dan rekonsiliasi COD. Keempat, ada divisi legal dan compliance yang tugasnya mitigasi risiko hukum dan memastikan operasi sesuai dengan peraturan. Divisi yang terakhir yaitu audit internal, tugasnya internal check dan balance, memastikan kontrol internal kuat, mencegah fraud, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Lanjut ke TI atau SI yang digunakan oleh perusahaan JNT Express. Pertama, ada JMS atau JNT Management System. Perannya yaitu mengatur seluruh proses logistik seperti input paket, sortir, tracking internal, distribusi, hingga kurir. Pengelolaan yaitu dioperasikan oleh admin cabang dan juga pusat. Pengendaliannya backup server harian, akses berbasis role, dan monitoring downtime. Yang kedua ada WMS atau Warehouse Management System. Untuk perannya yaitu mengatur keluar masuk paket, penyortiran otomatis, kapasitas gudang, dan stok paket. Untuk pengelolaan, petugas gudang melakukan scan barcode untuk semua perpindahan paket yang terhubung otomatis dengan JMS. Untuk pengendalian, audit operasional rutin, CCTV gudang, log penyortiran, peringatan otomatis jika terjadi overload. 3. Ada aplikasi mobile JNT Express. Untuk perannya yaitu untuk pelanggan melakukan tracking, cek ongkir, order pick up, klaim, dan feedback. Pengelolaan, tim IT pusat mengelola update dan pemeliharaan aplikasi. Pengendalian, enkripsi data, masking data pelanggan, dan notifikasi otomatis untuk status pengiriman. Keempat, ada Customer Service System. Untuk perannya menangani komplain pelanggan, layanan chat 24 jam, dan membuat antrian keluhan. Untuk pengelola, dipantau oleh CS Pusat, chatbot membantu mengarahkan pelanggan ke kategori yang sesuai. Pengendalian, grup investigasi internal untuk setiap kasus. Kelima, ada COD dan e-payment gateway yang perannya mengelola pembayaran COD serta pembayaran digital. Untuk pengelolaan terintegrasi dengan marketplace besar, pencatatan transaksi otomatis masuk sistem keuangan. Untuk pengendalian yaitu verifikasi kurir sebelum serah terima paket. 6. Ada financial system yang perannya mengelola pendapatan, biaya operasional, payroll, dan laporan keuangan digital. Untuk pengelolaan dikelola oleh tim keuangan cabang dan pusat. Untuk pengendalian yaitu hak akses terbatas sesuai jabatan. Terakhir ada HR system yang perannya mengatur data karyawan, absensi, izin, pelatihan, dan penggajian. Kelola oleh HR cabang dan dipantau oleh HR pusat. Untuk pengendalian, role based access yaitu akses dibatasi berdasarkan peran.
Lalu, pemilihan satu sistem informasi untuk audit dipilih yaitu JNT Express Management System atau JMS. Alasan memilihnya karena JMS adalah pusat inti seluruh operasional logistik. Dan gangguan pada JMS berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan secara menyeluruh. Untuk dampak luas dan keterkaitan antar sistem, JMS berfungsi sebagai sumber data utama yang digunakan oleh sistem lain seperti WMS, aplikasi mobile pelanggan, dan sistem pembayaran. Jika terdapat kendala pada JMS, efeknya yaitu admin tidak dapat melakukan input paket, sistem gudang tidak bisa menyortir atau menentukan rute paket, dan penggunaan aplikasi mobile tidak mendapatkan informasi tracking yang akurat. Lanjut, kaitan JMS dengan data keuangan. JMS menjadi sumber utama data transaksi untuk sistem COD dan keuangan. Akurasi input paket menentukan keandalan laporan keuangan. Lemahnya pengendalian akses meningkatkan risiko ketidaksesuaian laporan, kesalahan tarif, dan kecurangan COD, sehingga diperlukan audit untuk menjamin integritas data sejak tahap awal. Ya, aspek pengendalian internal JMS. Audit difokuskan pada kontrol downtime dan efektivitas backup recovery server. Selain itu, dievaluasi penerapan RBAC untuk memastikan kesesuaian hak akses dan mencegah manipulasi data. JMS diprioritaskan untuk diaudit karena perannya yang vital sebagai pusat aliran informasi yang terhubung dengan sistem keuangan dan gudang serta berdampak langsung pada kualitas layanan. Enterprise Goals atau EG. Enterprise Goals merupakan sasaran strategis perusahaan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi. Pada studi kasus JNT Express, penerapan EG bertujuan untuk memastikan bahwa sistem CMS selaras dengan visi, misi, serta kebutuhan operasional perusahaan. Pemilihan EG ini menjadi langkah awal yang penting dalam penerapan COVID-19 karena menentukan fokus area audit serta tujuan TI yang ingin dicapai. Enterprise Goals untuk ID COVID yang pertama yaitu EG02, manage resiko atau resiko terkelola, perspektif BSI-nya finansial, keterkaitannya, target bisnis sesuai dengan visi JNT untuk beroperasi dengan manajemen resiko yang dapat diandalkan. Relevansi audit JMS-nya, audit berfokus pada mitigasi resiko, kecurangan terkait pencatatan COD, dan kesalahan tarif akibat celah pengendalian akses pada JMS. Kemudian ID COVID yang kedua, DIG06, Business Service Continuity and Availability atau ketersediaan dan kesinambungan layanan bisnis. Perspektif BSG-nya ada customer, target bisnis, keandalan operasi adalah kunci bagi perusahaan logistik. Relevansi audit JMS, JMS adalah single point of failure. Audit harus menguji kontrol downtime maksimum 0,5% per bulan dan kemampuan pemulihan recovery. Kemudian ada IG05, Customer Oriented Service Culture, budaya layanan berorientasi pelanggan. Perspektif BSI-nya yaitu customer. Keterkaitannya, target bisnis sejalan dengan misi JNT untuk mengutamakan kepuasan customer melalui kualitas pelayanan dan ketepatan waktu. Kemudian relevansi audit JMS-nya itu kualitas layanan, tracking input paket sepenuhnya bergantung pada JMS. Dan selanjutnya ada IG11, Reliable and Accurate Operational Information atau informasi operasional yang andal dan akurat. Perspektif BSC-nya ada internal, JMS adalah pusat dan operasional utama, input paket, tracking, integrasi dengan WMS, dan aplikasi mobile. Audit menilai integrasi data, potensi error input, misroad, dan konsistensi data operasional. Selanjutnya kita masuk ke alignment goals atau AG. AG yang terkait dengan EG02 yaitu mengelola resiko bisnis terkait teknologi dan informasi. AG yang pertama itu ada AG01, IT Related Risk is Managed. Alasannya, ini AG utama untuk semua resiko TI selaras dengan resiko kecurangan COD, manipulasi data, downtime GMS. Kemudian ada AG06, Security of Information is Ensured. Alasan yang kita pilih itu resiko keamanan data pelanggan, alamat, dan transaksi COD. Kemudian ada AG10, Sufficient IT Resource are Available. Alasannya resiko downtime GMS 0,5% per bulan, berhubungan dengan kapasitas server dan resource TI. Untuk AG yang terkait dengan EG06,
yaitu menjamin layanan TI selalu tersedia dan konsisten. Di sini ada AG05, itu Delivery of IT Services is stable and reliable. Alasannya JMS harus online terus untuk input paket. Kemudian ada AG07, IT Services Respond to Business Needs. Alasannya, logistik 24/7 menuntut respon cepat. Ada juga IG13, Availability of Adequate Capacity and Resource. Alasannya, mencegah overload saat peak season seperti Harbolnas ataupun Lebaran. Selanjutnya, AG yang terkait dengan EG05 itu fokus pada kepuasan pelanggan. Di sini ada AG05, IT services are available and reliable. Alasannya yaitu tracking real time meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada juga AG09, information used for decisions is accurate. Alasannya informasi tracking harus akurat agar pelanggan itu percaya. Ada juga AG07, IT services respond to business needs. Alasannya tracking harus cepat dan responsif. Ada juga AG yang terkait dengan EG11, itu information operational tracking input paket WMS harus valid dan konsisten. Ada AG09, accurate and reliable information. Alasannya itu inti dari EG11 ini adalah akurasi dari data tracking dan routing. Kemudian ada EG11, applications are integrated and aligned. Alasannya integrasi CMS, WMS, mobile app wajib akurat. Ada EG02, Information Support Business Decisions. Alasannya data operasional CMS itu digunakan untuk keputusan routing dan monitoring. Selanjutnya kita masuk ke Governance and Management Objective. Yang pertama ada pemetaan EG02 terkait risiko terkelola terhadap AG01, AG06, dan AG10. Yang pertama ada AG01 itu IT related risk is managed. GM yang ambilnya ada EDM03, Ensure Risk Optimization, keterkaitannya resiko downtime, resiko input, resiko COD. Ada juga JM APO12, namanya itu Manage Risk, pengelolaan resiko TI di GMS. Untuk AG06, Security of Information is Ensured. JM yang kami pilih ada APO13, yaitu Manage Security, keamanan data pelanggan dan paket. Ada juga DSS05, Manage Security Services, keterkaitannya itu pengujian keamanan dan kontrol akses. Kemudian ada IG10, Adequate IT Resource are Available. JM yang kami pilih ada APO07, Manage Human Resources, keterkaitannya ketersediaan SDM TI. Kemudian ada APO09, Manage Services Agreement, keterkaitannya SLA downtime 0,5%. Kemudian ada BAI 04, Manage Availability and Capacity, keterkaitannya kapasitas server JMS saat peak season. Pemetaan EG06 Business Continuity and Availability terhadap AG05, AG07, dan AG13. AG05, AD Services are Stable and Reliable. Ada GMDSS01, Manage Operation, keterkaitannya operasi GMS harus stabil. Untuk DSS03, Manage Problem, keterkaitannya penanganan error GMS. Selanjutnya untuk AG07, IT Services Respond to Business Needs. GM yang kami pilih ada BAI02, Manage Requirement Definitions, keterkaitannya kesesuaian fitur GMS. Kemudian ada BAI03, Manage Solution Build, keterkaitannya pengembangan sistem GMS. Untuk AG13, Adequate Capacity and Resources, JM yang kami pilih ada BAI04, Manage Availability and Capacity, untuk cegah overload. Kemudian BAI09, Manage Asset, untuk perangkat server dan infrastruktur GMS. Pemetaan EG05, Customer Oriented Service Culture terhadap AG05, AG07, dan AG09. Yang pertama untuk AG05, IT Services Stable, JM yang dipilih itu DSS01, Manage Operations, keterkaitannya tracking real time harus stabil. Untuk yang AG07, Responsive IT Services, JM yang dipilih ada BAI03, Manage Solutions Build, keterkaitannya responsivitas aplikasi JMS. Selanjutnya AG09, Information is Accurate, JM yang dipilih ada MEA,
01 monitor performance, keterkaitannya validasi keakuratan tracking, dan juga ada di SS06 manage business process controls, keterkaitannya kontrol proses input dan sortir. Selanjutnya pemetaan EG11 Reliable and Accurate Operational Information terhadap AG09, AG011, dan AG02. Yang pertama ada AG09 itu Accurate Information. Di sini CM-nya ada APO14 Manage Data, keterkaitannya integritas data tracking. Ada juga MEA01 Monitor Performance, keterkaitannya evaluasi kualitas data. Untuk AG11 Applications Integrated, CM yang dipilih itu ada BAI02 Requirements Definition, keterkaitannya sinkron CMS dengan WMS, dan juga BAI03 Solutions Build, pengembangan integrasi, yang kemudian ada BAI06 Manage Change, keterkaitannya Change Management CMS. Untuk AG2 Information Support Decisions, CM yang dipilih itu ada APO11 Manage Quality, keterkaitannya kualitas data untuk keputusan. Ada juga MEA03 kita monitor compliance, itu keterkaitannya terkait kepatuhan proses data CMS. Yang pertama, evaluate, direct, and monitor. CM yang dipilih kami tadi ada EDM03. Alasan relevansinya dengan CMS itu diperlukan untuk menilai resiko TI yang muncul dari operasional logistik dan transaksi COD. Kemudian yang kedua ada APO, Align, Plan, and Organize. CM yang kami pilih tadi ada APO07, APO09, APO12, APO13, dan APO14. Alasan relevansi dengan CMS itu mengatur perencanaan TI, manajemen risiko, keamanan, kualitas data, dan kapasitas sistem CMS. Kemudian ada domain BAI, Build, Acquire, and Implement. Itu CM yang kami pilih tadi ada BAI 02, BAI 03, BAI 04, BAI 06, dan BAI 09. Alasan relevansinya dengan CMS itu terkait pengembangan fitur CMS, integrasi sistem manajemen perubahan dan pengelolaan aset TI. Kemudian untuk domain CSS, Deliver, Service, and Support, itu CM yang kami pilih tadi ada DSS01, DSS03, DSS05, DSS06. Alasan relevansinya dengan CMS itu menyangkut operasional harian JNT, penanganan insiden, keamanan layanan, serta kontrol proses operasional. Kemudian domainnya selanjutnya ada MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. CM yang kami pilih ada MEA01, MEA03. Alasan relevansi dengan CMS itu dibutuhkan untuk mengevaluasi performa CMS dan memastikan kepatuhan terhadap standar internal maupun eksternal. Masuk ke Rajichart. Setelah menetapkan domain audit, disusun Rajichart untuk memperjelas peran dalam setiap aktivitas audit COVID 2019. Mencakup siapa yang bertanggung jawab, accountable, melaksanakan, responsible, dikonsultasikan, consulted, dan perlu diinformasikan atau inform. Penyusunan RACI menyesuaikan struktur JNT Express serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan CMS, yaitu IT Manager Pusat, IT Support or Developer CMS, admin cabang, supervisor operasional, dan auditor internal. Chart ini memastikan alur tanggung jawab audit berjalan jelas dan terkoordinasi. RACI chart untuk domain EDM, Ensure Risk Optimization, itu IT manajernya A, accountable, IT supportnya R, responsible, admin cabangnya C, consulted, supervisornya C, consulted, auditor internalnya I atau inform. Untuk RACI, domain APO, perencanaan risiko keamanan data, GM APO12 Manage Risk, IT manajernya A, IT supportnya R, admin cabangnya C, supervisor operasional C, auditor internalnya I. APO13 Manage Security, IT manajernya A, IT supportnya R, admin cabangnya C, supervisor operasional C, auditor internalnya I. Untuk APO07 Manage Human Resources, IT manajernya A, IT supportnya R, admin cabangnya I, supervisor operasional C, auditor internalnya C. I. Maaf. Untuk APO09 Manage Service Agreement,
IT manajernya A, IT supportnya R, admin cabangnya C, supervisor operasional C, auditor internalnya I. Untuk APO 14 manage data, IT manajernya A, IT supportnya R, admin cabangnya C, supervisor operasionalnya C, dan auditor internalnya I. Untuk domain PAI, chartnya JM yang pertama DPAI 02 Manage Requirement Definition, IT Managernya A, IT Supportnya R, Admin Cabangnya C, Supervisornya C, Auditornya I. Untuk yang PAI 03 Manage Solutions Build, IT Managernya A, IT Supportnya R, Admin Cabangnya C, Supervisornya C, Auditor Internalnya I. Kemudian untuk PAI 04 Manage Availability and Capacity, IT manajernya A, IT supportnya R, admin cabangnya C, supervisor operasionalnya C, dan auditor internalnya I. Untuk PAI 06 manage change, IT manajernya A, IT supportnya R, admin cabang C, supervisor operasionalnya C, auditor internalnya I. Kemudian untuk PAI 09 manage asset, itu IT manajernya A, IT supportnya R, admin cabangnya C, supervisor operasionalnya C, dan auditor internalnya I. Kemudian Rati Chart untuk domain CSS, operational, problem handling, dan security services. Itu yang pertama CMDSS 01, manage operations, IT manajernya A, IT supportnya R, admin cabang C, supervisor operational C, auditor internalnya I. Untuk CMDSS 03, manage problems, IT manajernya A, IT supportnya R, admin cabangnya C, supervisor operasionalnya C, dan auditor internalnya I. Untuk yang di SS 05, manage security services, IT manajernya A, IT support R, admin cabang C, supervisornya C, dan auditor internalnya itu I. Untuk yang di SS 06, manage business process control, itu IT manajernya A, IT supportnya R, admin cabangnya C, supervisornya C, dan auditor internalnya I. Untuk chart domain MEA atau MEA, monitoring and evaluasi, itu GM pertama DMEA 01, monitor performance and conformance, IT manajernya itu A, IT supportnya R, admin cabangnya C, supervisor C, auditor internalnya I. Untuk MEA 03, monitor compliance, itu IT manajernya A, IT supportnya R, IT cabangnya C, supervisor operasionalnya C, dan auditor internalnya I. Selanjutnya yaitu program audit JNT Express. Untuk pertama, ada domain EDM 03 Ensure Risk Optimization. Tujuannya menilai identifikasi dan mitigasi risiko pada JMS. Langkahnya ada cek risk register, risiko downtime atau data, lalu efektivitas kontrol, dan review risk meeting. Yang kedua, ada APO 12 Manage Risk, yang tujuannya mengevaluasi proses penilaian risiko TI. Langkahnya, cek metodologi risiko, lalu identifikasi risiko pada JMS, dan terakhir kontrol input atau duplikasi atau misroute. Ketiga, ada APO 13 Manage Security, tujuannya menilai keamanan akses dan aktivitas user. Langkahnya, review kebijakan keamanan, RBAC, log aktivitas, dan monitoring keamanan. Selanjutnya ada APO 7 Manage Human Resource, tujuannya menilai kompetisi staf TI. Langkahnya cek kompetensi, pelatihan rutin, dan job description. Yang kelima ada APO 9 Manage Service Agreement, tujuannya menilai SLA pada JMS. Langkahnya evaluasi SLA downtime 0,5%, lalu cek SLA vendor dan monitoring SLA. Lalu ada APO 14 Manage Data, tujuannya menilai kualitas dan konsistensi data. Langkahnya uji akurasi data tracking, bandingkan WMS, dan cek kebijakan data cleansing. Selanjutnya ada by 2 Requirement Definition, tujuannya memastikan kebutuhan user terdokumentasi. Langkahnya cek dokumentasi kebutuhan dan change request. Yang kedua, by 3 Solution Build, tujuannya menilai proses pengembangan pada JMS. Langkahnya cek dokumentasi versi, lalu uji UAT atau SIT,
Dan terakhir, deployment atau rollback. Lanjut, ada by 4, availability and capacity. Tujuannya menilai kapasitas dan ketersediaan sistem. Langkahnya, uji kapasitas server, lalu monitoring resource, dan terakhir mekanisme auto scaling. Next, ada by 9, yaitu manage assets. Tujuannya menilai pengelolaan aset TI, dan langkahnya inventaris aset, lalu update atau pemeliharaan. Terakhir, keamanan fisik atau logis. Selanjutnya, masuk ke hasil dan temuan audit. Untuk domain pertama, ada IDM 3. Temuan positifnya ada risk register dan downtime dipantau. Untuk temuan negatif, risiko data belum lengkap dan evaluasi risiko masih lama. 2. Ada APO 12, temuan positifnya diskusi risiko rutin, lalu temuan negatif tidak ada metode risiko formal dan mitigasi reaktif. Yang ketiga, ada APO 13, temuan positifnya RBAC dan password polisi baik. Temuan negatifnya ada akun tidak aktif, lalu log tidak dianalisis dan belum ada MVA. Lanjut, ada APO 14, temuan positifnya data tracking sinkron 95%, temuan negatifnya validasi input belum otomatis, dan data cleansing tidak terjadwal. Selanjutnya, ada by 6, temuan positifnya UAT atau UAT dilakukan, temuan negatifnya bug fix tanpa tiket dan tidak ada rollback plan. Lanjut, ada by 4, temuan positifnya uptime 99,4%, temuan negatifnya latensi saat jam sibuk dan tidak ada stress test. Selanjutnya ada di SS01, temuan positifnya backup harian, respons, dan helpdesk cepat. Temuan negatifnya SOP usang, batch job belum otomatis. Lanjut, ada di SS3, temuan positifnya laporan insiden ada, temuan negatifnya RCA tidak konsisten dan MTTR tanpa target. Ada MEA atau MEA 1, temuan positifnya dashboard performa tersedia, temuan negatifnya KPI belum terhubung enterprise goal dan laporan bulanan tidak ada. Lanjut, ada MEA atau MEA 3, temuan positifnya ada kebijakan data, temuan negatifnya belum memenuhi standar keamanan data dan tidak ada audit TI tahunan. Selanjutnya, ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama, ada risiko dan manajemen risiko pada IDM 3 dan APO 12. Masalahnya, risiko data dan risiko operasional TI belum tercatat dengan lengkap. Rekomendasi yang pertama, membuat risk register khusus untuk CMS yang mencakup risiko keamanan, integritas data, downtime, dan kesalahan input. Yang kedua, menetapkan jadwal evaluasi risiko formal minimal setiap 3 bulan. Yang terakhir, mengintegrasikan hasil evaluasi risiko ke dalam keputusan operasional dan perbaikan sistem. Lanjut, ada keamanan akses pengguna APO 13 dan di SS5. Masalahnya, akun pengguna lama masih aktif dan pengawasan login tidak konsisten. Rekomendasinya, yang pertama, melakukan user access review dan menonaktifkan akun yang tidak lagi digunakan. Kedua, menerapkan MVA. Ketiga, menetapkan proses pemantauan log otomatis untuk mendeteksi akses mencurigakan. Lanjut, ada integritas dan validasi data APO 14. Masalahnya, validasi input belum otomatis dan proses data cleansing belum beraturan. Rekomendasi yang pertama, menambahkan aturan validasi otomatis seperti batas tarif dan berat paket. Kedua, menyusun SOP data cleansing dan menetapkan jadwal rutin. Yang ketiga, mengembangkan modul error detection untuk mendeteksi duplikasi atau anomali data. Lanjut, manajemen perubahan sistem atau by 6. Masalahnya, perubahan kecil tidak terdokumentasi dan tidak ada rollback plan. Rekomendasinya, yang pertama, mewajibkan setiap perubahan masuk melalui tiket change request. Kedua, menyediakan full rollback plan standar untuk setiap update. Yang ketiga, menyimpan seluruh versi aplikasi dalam repository resmi dan tidak di laptop pribadi. Lanjut, ketersediaan dan kapasitas sistem pada by 4. Masalahnya, latensi meningkat pada jam sibuk dan belum ada stress test. Rekomendasinya yang pertama, melakukan stress test rutin menjelang peak season. Kedua, menambah kapasitas server atau menerapkan auto scaling. Ketiga, menetapkan dashboard pemantauan kapasitas yang memberi peringatan dini. Lanjut, operasional harian JMS pada DSS 1.
Masalahnya, SOP operasional usang dan tidak seragam antar cabang. Rekomendasi yang pertama, memperbarui SOP operasional JMS dan mendistribusikannya ke semua cabang. Kedua, menyelenggarakan pelatihan singkat bagi admin cabang setelah update SOP. Ketiga, mengotomasi pemantauan batch job agar gangguan bisa dideteksi lebih cepat. Lanjut, yaitu penanganan insiden dan masalah pada di SS3. Masalahnya, root cause analisis belum diterapkan dengan konsisten. Rekomendasi yang pertama, menetapkan standar RCA untuk semua insiden besar. Kedua, mencatat MTTR dalam setiap laporan insiden dan menentukan target perbaikan. Yang ketiga, mengadakan review bulanan untuk membahas pola insiden yang berulang. Terakhir, monitoring kinerja dan kepatuhan MEA atau MEA 1 dan MEA 3. Masalahnya, KPI belum terhubung dengan enterprise goal dan audit internal tidak rutin. Rekomendasi pertama, menyelaraskan KPI JMS dengan enterprise goal. Kedua, menghasilkan laporan evaluasi bulanan yang ditandatangani pihak terkait. Ketiga, menetapkan audit TI internal tahunan khusus untuk JMS. Baik, selanjutnya kesimpulan dari presentasi kami yaitu audit COVID 2019 menunjukkan bahwa JMS sudah mendukung operasional inti, tetapi sejumlah kontrol masih lemah terutama keamanan akses, manajemen perubahan, kualitas data, dan dokumentasi risiko. Prosedur operasional serta evaluasi performa belum sepenuhnya sesuai standar tata kelola TI, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan dan ketidaksesuaian data. Secara umum, JMS berada di jalur yang benar, tetapi tetap memerlukan penguatan kontrol dan perbaikan proses agar mencapai tingkat tata kelola TI yang lebih matang dan handal. Untuk saran, peningkatan tata kelola TI perlu difokuskan pada penguatan manajemen risiko melalui pembaruan risk register dan evaluasi rutin. Lalu, peningkatan keamanan akses lewat user access review, lalu penonaktifan akun tidak aktif, serta autentikasi 2 faktor. Integritas data ditingkatkan dengan validasi otomatis dan data cleansing. Manajemen perubahan harus diformalkan melalui dokumentasi tiket dan rencana rollback. Kapasitas sistem diperkuat lewat stress test dan optimalisasi server. Sementara untuk standarisasi SOP cabang serta audit TI tahunan diperlukan untuk konsistensi dan kepatuhan jangka panjang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.